sekali lagi kita bersyukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama, bisa berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan meskipun masih dalam kondisi ibadah secara virtual, namun saya bisa mendapati saudara. Saat ini saya bisa melihat di kameranya Anda semua bersukacita. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Untuk sementara kita akan pending dulu pembahasan tentang doa Bapa kami. Saya mau mengajak seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, untuk menikmati momen-momen Natal, sebab tidak berapa lama lagi, kalau sekarang tanggal 13 Desember, itu berarti kalau momen Natal berarti tinggal kurang lebih 12 hari lagi, tanggal 25 kan gitu ya, baru perayaan Natal. Atau ada yang merayakan Natal tanggal 24, ada yang merayakan Natal awal di bulan Desember. Saya melihat ada beberapa yang posting ya, ada beberapa yang update statusnya baik di Facebook, baik di WhatsApp juga. Kalau mereka sudah merayakan perayaan Natal. Ya, kalau kita minggu depan tanggal 20, ya tunggu waktunya. Minggu depan kita akan merayakan Natal. Hanya saja saya mau seluruh sidang jemaat Tuhan meskipun dalam kondisi pandemi sekarang udah pasti berbeda ya, udah pasti berbeda. Kalau dulu 2019 mungkin beberapa orang merayakan Natal dengan kehebohan tersendiri ya, bisa dikatakan berkumpul banyak orang gitu. Kalau sekarang kalau merayakan Natal katanya harus mengikuti protokol yang ada supaya yang gedungnya mungkin kapasitasnya 500 jadi 250 atau mungkin 200, yang kapasitasnya 100 jadi 20 atau 50, yang kapasitasnya 50 sekitar 20 sampai 25 orang ya. Kita bersyukur. Saya berharap kondisi pandemi ini tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama merayakan Natal tahun ini. Amin. Minggu depan firman Tuhan akan bicara kepada kita tentang Christmas is Christmas. Natal adalah Natal. Apa itu artinya? Tunggu minggu depan. Amin. Hari ini kita akan sama-sama membuka firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Saya mau kita kembali memaknai sebagai orang-orang percaya kepada kealahan Yesus Kristus yang pernah lahir sebagai manusia, sama seperti saudara, sama seperti saya, lahir di bumi. Tujuannya hanya untuk mati. Kita kemarin minggu lalu kita sudah bahas bahwa kalau kita lahir, orang tua kita merindukan kita memiliki masa depan yang gilang gemilang. Kita jadi bos, kita jadi direktur, kita jadi pengusaha, kita jadi orang yang berduit, kita menjadi orang yang sukses, kita menjadi orang yang punya usaha tersendiri, usaha sendiri, gitu ya. Semuanya kita punya kerinduan, orang tua punya kerinduan untuk anak-anaknya hidup bahagia. Namun Yesus tujuannya lahir hanya untuk mati, ya. Yesus tujuannya lahir hanya untuk mati. Buat apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Namun hari ini kita akan sama-sama melihat sekali lagi bahwa kita akan memaknai arti kata Immanuel. Matius pertama ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saya percaya banyak hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sepanjang tahun 2020 ini. Dari mulai bulan Februari akhir atau mungkin awal Maret, kita mendapati bahwa negara kita ternyata juga terkena terpapar dengan virus COVID-19. Sampai saat ini belum selesai. Bahkan katanya lonjakannya untuk terpaparnya virus COVID-19 ini semakin banyak, dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 yang akan datang. Namun saya berdoa, kita sama-sama berdoa, kita sukses mengakhiri tahun 2020 dan kita masuk tahun 2021 dengan penuh semangat. Amin. Amin. Biarpun kita menghadapi berbagai persoalan di tahun 2020, percayalah bahwa semua itu kita bisa lewati. Anda dan saya ada hari ini sampai kita akan mengakhiri tahun 2020 dan masuk tahun 2021, karena memang
Allah tidak dapat mengingkari dirinya sebagai Allah yang Immanuel, yang menyertai orang percaya sampai pada kesudahan zaman. Katakan amin. Memaknai kata Immanuel, saya ingin membagi 3 hal dengan cepat. Memaknai kata Immanuel itu yang pertama adalah yang saudara harus pahami bahwa janji penyertaan Tuhan. Perhatikan, memaknai kata Immanuel bagi orang Kristen, bagi orang percaya adalah yang pertama, bahwa janji penyertaan Tuhan tidak akan pernah pupus dimakan waktu. Janji penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah meskipun ada perubahan zaman. Dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari abad ke abad. Apa yang dijanjikannya tentang penyertaannya bagi orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah berubah. Amin. Matius 1 ayat yang ke-23 adalah penggenapan dari Yesaya pasal 7 ayat ke-14. Kenapa saya bisa katakan bahwa janji penyertaan Tuhan itu tidak pernah pupus dimakan waktu, tidak berubah zaman, tidak pernah berubah meskipun zaman berubah, meskipun zaman akhirnya berganti-ganti, meskipun keadaan berganti-ganti. Janji penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Yesaya pasal 7 ayat ke-14 ini merupakan sebuah nubuatan jauh sebelum Yesus lahir. Kurang lebih ratusan tahun, bahkan hitungannya abad, saudara. Ya, 1 sampai 8 diperkirakan 1 sampai 8 abad waktu janji penyertaan atau janji akan lahirnya seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel yang dituliskan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 berkata demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. 400 tahun, bukan 400 tahun, ratusan tahun, saudara. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, bahkan abad hitungannya. Ketika Yesaya menubuatkan akan adanya seorang perempuan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel, lalu itu tergenapi di dalam Matius pasal pertama ayat yang ke-23 ketika Yesus lahir, maka kita bisa mendapati sesungguhnya apa yang difirmankan oleh Allah itu tidak pernah berubah. Amin. Janji penyertaan Allah dalam hidup orang percaya tidak akan pernah pupus dimakan waktu. Tidak akan pernah berubah meskipun zaman berubah. Tidak akan pernah berlalu meskipun banyak hal yang berlalu, saudara. Itu sebabnya di dalam kitab Matius pasal yang pertama, di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 35, Matius pasal 24 ayat 35 bicara demikian. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya hal yang pertama, kalau Allah berkata dia akan menyertai kita, dia akan menyertai kita. Amin. Manusia begitu mudah untuk berjanji. Manusia begitu mudahnya untuk mengungkapkan sebuah janji kepada seseorang. Dengan mudahnya pula manusia akan melupakannya. Tetapi kalau Allah bicara, kalau Allah berfirman, kalau Allah berjanji, tidak akan pernah diingkari. Anda tidak akan pernah kecewa ketika Anda berkata bahwa Tuhan akan menyertai Anda dalam setiap kondisi dalam hidupmu, karena memang Dia adalah Immanuel. Allah tidak akan pernah dapat mengingkari dirinya sebagai Allah yang Immanuel, yang menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Mungkin Allah berkata, saya tidak merasakan penyertaannya. Bagaimana saya bisa melihat dengan mata jasmani saya?
Bagaimana saya bisa sungguh-sungguh merasakan kalau Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita atau Allah yang menyertai saya. Saudara, jangan pernah lupa bahwa Anda rasa atau tidak rasa, Anda lihat atau tidak lihat, firman-Nya tetap berkata Dia adalah Allah yang Immanuel. Yang perlu Anda lakukan adalah percaya pada janji itu, nikmati janji itu, yakini janji itu bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, semuanya atas penyertaan Tuhan. Amin. Zaman boleh berubah, situasi boleh berganti, tapi penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Yang kedua, bagaimana kita dapat memaknai janji penyertaan Tuhan atau kata Immanuel? Kita akan mendapati bahwa biasanya kalau di dalam perayaan-perayaan Natal, maka kita akan familiar dengan sebutan Immanuel, Allah yang menyertai. Immanuel, Allah beserta kita. Yesus sama dengan Immanuel, kira-kira begitu. Karena memang biasanya kata Immanuel itu sangat dihubungkan dengan janji akan lahirnya seorang bayi laki-laki yang dinamakan Immanuel, yaitu Yesus sendiri. Namun bagaimana kita memaknainya? Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah penyertaan Tuhan. Perhatikan ini baik. Saya akan perlahan. Penyertaan Tuhan tidak serta-merta membuat semua hal menjadi mudah. Penyertaan Tuhan tidak serta-merta membuat semua hal menjadi mudah. Tapi penyertaan Tuhan akan membuat semua hal menjadi indah. Amin. Penyertaan Tuhan tidak membuat semua hal dalam hidupmu menjadi mudah. Penyertaan Tuhan tidak membuat hidupmu menjadi orang-orang yang kapan engkau memanggil Tuhan, tiba-tiba Dia lakukan mukjizat. Kapan engkau meminta kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan lakukan. Penyertaan Tuhan tidak membuat semua hal menjadi mudah, tapi penyertaan Tuhan membuat semua hal menjadi indah. Amin. Sepasang pemuda yang ditemukan oleh Allah, Yusuf dan Maria, hatinya katanya bersih, kelakuannya bisa dipertanggungjawabkan. Pemuda yang luar biasa. Namun pemuda yang luar biasa ini, yang hatinya bersih ini, ketika ditemukan oleh Allah, diberikan tanggung jawab yang besar. Yaitu apa? Maria, seorang wanita yang suci, dikatakan wanita muda yang masih perawan, diizinkan oleh Allah mengandung Yesus yang adalah Allah secara manusia, itu ada di dalam rahimnya. Lalu apa yang terjadi? Yusuf yang seorang muda yang dikatakan adalah pemuda yang begitu bertanggung jawab, sehingga saat itu dia berikhtiar untuk meninggalkan Maria karena memang dia pikir dia tidak pernah tidur dengan Maria. Dia akan merasa malu, dia akan merasa ternodai dengan kabar itu bahwa ternyata wanita pujaannya Maria itu hamil di luar nikah. Nah, kira-kira kan begitu ya. Karena mereka masih bertunangan, saudara. Ya. Namun apa yang dilihat atau apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria tidak semudah apa yang kita bayangkan. Mungkin kita secara visual, ya, secara visual kita bisa melihat drama tentang kelahiran Yesus yang dikandung oleh Maria. Ketika ada drama-drama Natal, atau ketika kita melihat sebuah tayangan video atau film yang menceritakan tentang kelahiran Yesus, saya percaya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak resiko yang dihadapi oleh Maria. Bisa bayangkan bahwa ternyata Maria harus keluar dari kampungnya. Ternyata Maria harus keluar dari kampungnya dan pergi untuk menyingkir. Lalu mereka ada di Bethlehem, mereka akhirnya ada di tanah Yehuda, supaya apa? Dan pada saat itu Maria dengan kondisi yang hamil, dengan kondisi hamil tua, dengan kondisi ingin melahirkan, saat itu tempat penginapan yang layak pun tidak jumpa. Ketika mereka mengetuk setiap pintu-pintu penginapan, orang-orang katakan sudah penuh. Sampai pada akhirnya Maria dan Yusuf harus memutuskan untuk apa? Untuk tidur, dan Maria melahirkan di sebuah kandang hewan, kandang binatang, saudara. Tidak mudah bagi
Maria. Tidak mudah bagi Yusuf. Namun saudara, Tuhan membuat semuanya indah. Indah buat apa? Indah buat Anda, indah buat saya, indah buat manusia, pun indah buat Yusuf dan Maria. Karena kenapa? Karena ternyata ketika mereka ada di kandang yang hina itu, tiba-tiba segerombolan ahli bintang, ya, ahli astronomi yang saat itu melihat bintang lahirnya seorang anak raja, lahirnya seorang bayi raja itu, lalu mereka menuju ke kandang Bethlehem itu dan menemukan. Saat itu mereka membuka perbekalan mereka dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan apa yang terjadi dengan para gembala dengan begitu bersukacita, suasana yang luar biasa yang mereka nikmati ketika mereka ketemu dengan bala tentara sorgawi yang memuliakan Allah di padang penggembalaan mereka, dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Saudara, ini merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa bagi para gembala, juga merupakan pengalaman yang luar biasa bagi orang Majus, juga pengalaman yang luar biasa bagi Yusuf dan Maria, dan tentunya menjadi pengalaman yang luar biasa indah buat saudara dan saya. Tidak semuanya menjadi mudah, tapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi indah. Saya tahu beberapa kita akan menghadapi, atau mungkin kita menghadapi berbagai persoalan di dalam hidup kita. Namun ketahuilah, benarlah bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya dalam setiap kondisi yang memang betul tidak mudah, di sana ujungnya pasti indah. Amin, saudara. Memaknai kata Immanuel bukan berarti hidup Anda menjadi mudah. Tapi memaknai kata Immanuel, Tuhan akan membuat hidup yang tidak mudah itu menjadi indah. Yang dibutuhkan adalah Anda harus punya keteguhan hati. Yang dibutuhkan bagi hidup kita adalah kita harus punya kekuatan iman dan berkata, di sini pasti ada Tuhan. Di tengah-tengah luka ini, di tengah-tengah situasi sulit ini, di tengah-tengah hidupku yang begitu pahit, di tengah-tengah hidupku yang begitu sugar, saya tahu di sini ada Allah, dan pada waktunya Tuhan akan menjadikan semuanya indah. Tuhan selalu punya skenario kalau itu sebuah cerita. Tuhan selalu punya skenario dalam hidup kita. Ujung-ujungnya pasti happy ending. Ujung-ujungnya pasti sukacita. Namun yang perlu kita pahami tentang pribadinya adalah kita perlu kekuatan untuk tetap bertahan. Amin. Penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya menjadi indah, tapi penyertaan Tuhan menjadikan semuanya penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya menjadi mudah, tapi penyertaan Tuhan menjadikan semuanya indah. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, memaknai kata Immanuel, Allah menyertai kita. Yang ketiga adalah penyertaan Tuhan. Perhatikan, kalau Tuhan tidak membuat semuanya tidak semuanya menjadi mudah, tapi Tuhan menjadikan semuanya indah, itu artinya yang ketiga, penyertaan Tuhan membuat Anda dan saya mampu menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Amin. Penyertaan Tuhan mampu membuat segala persoalan hidup kita selesai pada ujungnya. Wanita normal biasanya melahirkan 9 bulan, betul ya? 9 bulan dia harus mengandung, saudara. Memang Alkitab tidak menceritakan dengan detail berapa bulan Yesus ada di rahim Maria. Tapi saya percaya Maria mengalami kondisi wanita normal seperti wanita layaknya, 9 bulan, saudara. Bisa membayangkan 9 bulan itu dia harus, kalau Maria itu hidup di zaman sosialitas sekarang, ya, dia punya handphone, dia punya media sosial, ada YouTuber, ya kan, ada yang menyebarkan kabar dengan cepat, maka dengan cepat semua kabar mengenai Maria akan menjadi viral. Ternyata mungkin salah satu beritanya, ternyata orang yang dibilang suci, pura-pura suci.
ternyata orang yang lugu belum tentu benar. Mungkin gitu ya beritanya. Ditemukan sepasang pemuda ya, hidup misalnya ya hidup sebagai di luar nikah, hamil di luar nikah. Wah, itu akan menjadi kabar yang viral. Dan selama 9 bulan Yusuf dan Maria mungkin menghadapi hal itu, meskipun Alkitab tidak menceritakannya secara detail. Tapi secara manusia pastilah Yusuf dan Maria mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Tapi lihat, selama 9 bulan itu pula Tuhan memelihara mereka. Bahkan Tuhan sendiri ketika Raja Herodes melihat atau mendengar dari orang-orang Majus bahwa ada seorang raja yang akan lahir, maka raja itu bilang, nanti orang-orang Majus kalau kamu kembali ke negerimu, datang mampir ke sini dan beritahu di mana raja itu, bayi itu lahir, supaya saya datang menyembah dia. Namun Tuhan tahu apa maksud dari tujuan yang dikatakan oleh raja itu. Sehingga pada malam itu setelah dia ketemu, orang Majus ini ketemu dengan bayi Yesus, maka mereka mendapatkan sebuah penglihatan. Tuhan berfirman kepada mereka, jangan melalui jalan yang sama ketika engkau menuju kandang ini, tapi kau harus melalui jalan yang lain. Artinya saudara, Tuhan membela Yusuf dan Maria. Penyertaan Tuhan memampukan Yusuf dan Maria menghadapi situasi yang sulit. Dan pada saat itu Yusuf dan Maria pun diingatkan oleh Tuhan supaya mereka menyingkir dan kembali ke kampung halaman. Kenapa saudara? Karena memang Tuhan mau, atau karena memang begitulah Allah. Setiap kali Anda punya persoalan dan sepertinya buntu, tidak ada jalan keluar, disitulah Tuhan hadir menyatakan mukjizatnya. Sampai pada akhirnya kita dapat menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Amin. Cara penyelesaian persoalan kita, kadang-kadang kita pikir caranya itu begini, solusinya itu yang tepat begini. Tapi kadang-kadang Tuhan tiba-tiba muncul dengan memberikan hikmat kepada kita. Dia mengirimkan orang lain, atau dia membuka jalan seperti apa yang tidak pernah masuk atau yang tidak pernah kita pikirkan. Pada intinya, setiap kali Anda punya persoalan, janji penyertaannya itu membuat Anda selesaikan persoalan itu dengan baik. Hanya saja sekali lagi kita perlu keyakinan bahwa Tuhan pasti memampukan kita, atau Tuhan pasti melakukan sesuatu agar kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Amin. Sepanjang tahun 2020 atau mungkin beberapa tahun yang lalu, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita tetap menghidupi kuasa penyertaan Tuhan, persoalan apapun pasti terselesaikan dengan baik. Karena Dia adalah Allah yang akan memampukan Anda untuk menyelesaikan persoalan itu. Amin. Saudara, ayat yang terakhir saya ingin bacakan buat kita. Filipi 4 ayat 12-13. Filipi 4 ayat 12-13. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13, Filipi 4 ayat 13. Ini sangat terkenal saudara. Dan ini menjadi highlight kita. Segala perkara, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saat Anda membutuhkan kekuatan, maka Dia hadir memberikan Anda kekuatan. Saat Anda dalam persoalan, maka Dia hadir untuk memberikan solusi yang tepat buat persoalan kita. Saat Anda berada dalam keadaan yang begitu sulit, Dia akan hadir sebagai Allah yang menjamin bahwa Anda akan sanggup menyelesaikan kesulitan hidupmu. Amin. Karena janji penyertaannya berkata, Immanuel, Allah yang menyertai. Percayalah, hidupmu akan menjadi lebih berarti ketika kita percaya
Dia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Amin. Amin. Jadi mari maknai kata Immanuel sepanjang hidupmu. Yang pertama, kalau dia berjanji, dia pasti menepati. Yang kedua, kalau kita tahu Allah itu Allah Immanuel, bukan berarti semuanya menjadi mudah, tapi Tuhan bisa buat semuanya menjadi indah. Dan yang ketiga, kalau janji penyertaannya itu nyata dalam hidup kita, itu berarti kita sanggup menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup kita bersama-sama dengan Dia. Jangan patah semangat, jangan pernah undur, tetap kuat, teguhkan hatimu, dan tetap percaya Dia adalah Allah yang tidak dapat mengingkari dirinya sebagai Allah yang iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menundukkan kepala kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa, kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak dapat mengingkari dirimu sebagai Allah yang Immanuel. Apa yang kau janjikan tentang penyertaan, dunia bisa berubah, zaman bisa berganti-ganti. Dari abad ke abad, dunia ini selalu berubah. Tetapi engkau berkata, walau semuanya bisa berubah, janjimu tidak akan pernah bisa berubah. Karena memang engkau pribadi Allah yang benar dalam setiap pernyataan, dalam setiap perkataan. Jika engkau berkata menyertai kami, itu artinya engkau benar menyertai kami. Tuhan, tidak semua hal menjadi mudah saat kami tahu Tuhan menyertai kami. Tapi satu hal yang kami tahu, hal yang sulit itu akan Tuhan buat menjadi indah pada waktunya. Mampukan kami Tuhan, sertai kami senantiasa agar kami sukses menyelesaikan setiap persoalan-persoalan hidup kami. Kami tahu kami cakap menanggung segala sesuatu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami tidak gentar menghadapi apapun. Kami tidak takut menghadapi kondisi apapun. Kondisi sakit, kondisi ekonomi, kondisi politik negara ini, kondisi virus atau apapun. Kami tidak takut karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Namun berikan kami hikmat untuk menyelesaikan semuanya sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Amin.